Putu Agus Hendrawan, mahasiswa dari Staf Batara Guru Kendari. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengelolaan kelas dengan dosen pengempu Gusti Ayu Raden Arni Swedawati, SPD MPD. Pengelolaan kelas. Pengertian: pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, pengelolaan dan kelas. Istilah dari kata pengelolaan adalah manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen yang berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam mengendalikan pembelajaran untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, dan bila terjadi gangguan saat terjadinya proses belajar mengajar, baik secara mendisiplinkan ataupun melakukan remedial. Dengan kata lain, ialah kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran. Dan itu pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk menaatinya. Di dalamnya ada kekeasaan dalam norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma itulah guru mendekatinya. Yang kedua, pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi inti, memperoleh kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik, tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan pemaksaan. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. Pendekatan resep. Pendekatan resep atau cookbook ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa saja yang harus dikerjakan dan yang tidak boleh terjadi di kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang ditulis dalam resep. Kelima, pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tahapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah perencanaan dan pengimplementasian pelajaran yang baik. Keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik, yaitu baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Ketujuh, pendekatan suasana, emosi, dan hubungan sosial. Pendekatan pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Sesuai emosional dan hubungan sosial yang positif artinya adalah hubungan yang baik antara guru dengan siswa.
Di sini guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Kedelapan, pengelolaan proses kelompok. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Peranan guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok itu efektif. Proses kelompok adalah usaha guru mengelompokkan anak didik ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individu sehingga tercipta kelas yang bergairah dalam belajar. Kesembilan, pendekatan elektif. Pendekatan elektif adalah pendekatan yang menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif guru kelas dalam memilih pendekatan tersebut sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Penggunaan pendekatan ini dalam suatu situasi dapat digunakan dengan salah satu mengombinasikan atau ketiga pendekatan tersebut. Pendekatan elektif disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Itulah materi dari tugas pengelolaan kelas. Baiklah teman-teman, dimanapun berada, di masa pandemi ini, marilah kita selalu untuk mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya dengan melaksanakan perkuliahan secara online di rumah masing-masing untuk mengurangi kerumunan. Di zaman sekarang, banyak aplikasi yang dapat kita pakai untuk melaksanakan perkuliahan secara online. Misalnya aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain-lain sebagainya. Jadi inilah video singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan Om Santi Santi Santi.